Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengenai Paskah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya 12 ayatnya yang 29 sampai ke 33 berbunyi demikian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semua." Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah ketika menjalani kehidupan ini merasakan di satu titik itu segala sesuatu itu berubah dalam sekejap mata? Saya yakin setiap kita mengingat ketika pada saat COVID, semuanya itu terasa berubah. Yang awalnya kita bisa keluar secara bebas, tetapi ketika saat COVID, ketika kita keluar kita harus menggunakan masker. Ketika kita mau pergi kemana-mana kita harus menunjukkan kartu vaksin kita dan segala macamnya. Bahkan yang ketika kita bekerja, kita tidak bekerja di tempat kerja, tetapi kita bekerja dari rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang siap menghadapi kejadian itu ketika COVID itu melanda di mana-mana. Nah, dan dalam sekejap mata, kehidupan kita di dunia ini berubah dengan secara drastis. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian dengan bangsa Israel. Ketika mereka di dalam Paskah pertama. Nah, bangsa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel ini telah diperbudak oleh Mesir selama 430 tahun lamanya. Nah, mungkin di waktu yang panjang itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sudah terbiasa dengan pola kehidupan di sana. Mereka sudah biasa dengan kehidupan yang dibelenggu oleh bangsa Mesir ini. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya dalam waktu satu malam keadaan tiba-tiba berubah. Keadaan mereka berubah secara drastis, bahwa mereka harus meninggalkan tempat itu menuju tanah yang telah Allah janjikan kepada mereka. Nah, mereka pada malam itu juga harus meninggalkan tempat itu dan mereka menuju ke tanah yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini itu, dalam bagian firman Tuhan ini mengisahkan bagaimana bangsa Mesir yang mendadak berubah. Mereka yang awalnya menahan dan memperbudak bangsa Israel dikatakan bahwa selama 430 tahun, pada titik ini justru melepaskan, bahkan mendesak bangsa Israel itu untuk pergi saja, untuk segera pergi dari tempat mereka. Nah, kata mendesak ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini menunjukkan ada satu tindakan yang memaksa begitu ya. Ada satu keadaan darurat di mana bangsa Mesir ingin bangsa Israel itu segera pergi meninggalkan negeri mereka. Nah, alasannya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita bersama telah baca bahwa bangsa Mesir berkata, "Nanti kami semua mati." Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa adanya pengakuan bangsa Mesir terhadap kebesaran dan kuasa Allah bangsa Israel.
Karena apa? Karena Allah, bangsa Israel ini yang awalnya diperbudak menjadi dibebaskan. Nah, dan mereka akhirnya memulai perjalanan iman baru bersama Allah. Mereka yang awalnya dibelenggu, akhirnya mereka dibebaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-33 ini menandai awal dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, peristiwa yang menjadi salah satu fondasi identitas bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kisah pembebasan umat Allah yang begitu luar biasa ini tentu mengingatkan setiap kita mengenai kisah yang serupa di dalam perjanjian baru. Nah, ada Paskah di dalam perjanjian lama dan juga Paskah di dalam perjanjian baru. Nah, sama-sama setiap kita dibebaskan. Yang di dalam perjanjian lama, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Tetapi di dalam perjanjian baru, umat Allah, umat yang percaya kepada Allah, mendapatkan pembebasan dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyatakan kuasa dan kebesarannya pada masa lampau itu kembali menyatakan kuasanya dan kebesarannya di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, umat Allah pada akhirnya terbebas dari perbudakan dosa dan menuju kebebasan di dalam Kristus. Setiap kita yang percaya kepada Allah akan mengalami pembebasan dari perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang Paskah bukan hanya sekedar tentang satu event atau satu peringatan akan peristiwa masa lalu. Nah, ini adalah panggilan untuk setiap kita supaya kita hidup di dalam kebebasan yang telah Kristus berikan kepada setiap kita, dan untuk membagikan kabar baik ini kepada dunia yang masih terdesak oleh dosa dan kematian. Dan demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga ya Tuhan, kami ucap syukur atas firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pada hari ini datang di hadirat-Mu bersama untuk berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di dalam kehidupan kami. Seringkali ya Bapa, kami masih melakukan dosa-dosa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tetapi pada hari ini ya Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau menolong setiap kami dalam kehidupan kami, supaya kami tidak diperbudak oleh dosa di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga ya Bapa berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, untuk orang-orang di luar sana ya Bapa, orang-orang yang masih merasa nyaman diperbudak oleh dosa ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang menolong setiap mereka ya Bapa, supaya mereka dapat disadarkan dan mereka melalui Engkau dapat dibebaskan dari perbudakan dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang bersama kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini ada saudara kita yang berulang tahun. Ada saudara Sinsin yang pada hari ini sedang berulang tahun. Mari kita bersama mendoakannya. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, ada saudara kami, teman kami Sinsin yang pada hari ini berulang tahun ya Bapa. Biarlah melalui bertambahnya usianya ya Bapa, kiranya Engkau yang terus memberikan rasa cinta kasih kepada Engkau ya Bapa melalui imannya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk studinya ya Bapa yang sedang ia tempuh. Biarlah Engkau yang menolong setiap tugas dan tanggung jawabnya dapat ia kerjakan dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tuanya yang berada di Banyuwangi ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong setiap usahanya supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat juga mensupport Sinsin dan saudara-saudaranya ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong keluarga ini ya Bapa. Engkau yang hadirkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah mereka, supaya mereka dapat saling mengasihi satu dengan yang lain melalui kasih Kristus di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.